Selamat datang kembali di channel Pojok Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tipe data array. Buat kamu yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja pada videonya. Tipe data array adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Dalam bahasa Indonesia, array dikenal juga dengan istilah larik. Dengan array, proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi lebih efisien dan mudah, terutama jika memiliki data dalam jumlah banyak. Anggota atau isi dari array itu sendiri harus satu jenis tipe data, misalkan terdiri dari kumpulan angka bulat saja atau integer, kumpulan karakter saja atau char, maupun kumpulan angka pecahan saja atau double. Di dalam bahasa Java, kita tidak bisa membuat satu array dengan berbagai tipe data dan harus satu jenis saja. Perhatikan contoh array dari nilai siswa, semuanya bertipe integer. Perlu diingat, array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Indeks pertama dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Pada contoh ini, Linda terletak di indeks ke-0, Agus indeks 1 dan Santi indeks 2. Bagaimana cara penulisan di Java? Untuk penulisan di Java, array menggunakan kurung siku. Kurung siku bisa diletakkan sebelum atau setelah tipe data atau nama array, untuk angka yang berada di dalam tanda kurung menunjukkan batas atau ukuran dari array-nya. Perhatikan contoh penulisan array berikut ini. Bisa satu persatu atau sekaligus. Selanjutnya, bagaimana cara mengambil data array? Cara mengambil data array yaitu dengan menulis nama dari variabel dan diikuti dengan indeksnya, seperti pada contoh di layar. Pada contoh di layar, mengambil data jurusan dengan indeks kedua, dan hasilnya adalah teknik industri karena berada pada indeks 2. Berikutnya adalah cara memasukkan data ke dalam array. Perhatikan contoh penulisan berikut ini. Proses pembacaan tipe data array juga sama seperti tipe data lain, bedanya nilai input tersebut harus ditampung ke dalam elemen array yang ditentukan. Perhatikan angka dalam kotak siku, siswa, 0, artinya data siswa pada indeks ke-0 dan seterusnya. Namun masalahnya, mengambil data satu persatu dari array mungkin cukup melelahkan, karena kita harus mengetik ulang nama array-nya dengan indeks yang berbeda. Bagaimana kalau data array-nya sampai 1000, maka kita harus mengetik kode sebanyak 1000 kali. Karena itu, disinilah peran perulangan sangat diperlukan. Mari kita coba. Perhatikan sintaknya, pertama kita buat objek baru array dengan nama variabelnya nama dan tipe datanya string sebanyak 5 buah, kemudian kita buat objek baru untuk scannernya dengan nama objek scan. Selanjutnya, untuk menginputkan isi data array kita menggunakan perulangan for. Perhatikan untuk membuat perulangan sebanyak 5 buah, maka kita gunakan syarat nama titik length, yang artinya perulangan dilakukan sebanyak jumlah data pada variabel nama. Kemudian untuk menampilkan kembali nama yang sudah kita inputkan, kita tuliskan variabel baru, di mana variabel baru adalah array dari nama-nama yang sudah kita inputkan. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah, untuk lebih memahaminya, mari kita coba latihan 26 dan simak tayangannya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Berikutnya kita akan bahas tentang array 2 dimensi atau multidimensi. Array multidimensi artinya array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Atau kita bisa sebut, array di dalam array. Jumlah dimensinya tidak terbatas, tergantung kita mampunya sampai berapa. Contoh berikut ini adalah array 2 dimensi, indeks ke 0 pada array kontak berisi array Lily, 08111. Di sini ada dua array yang terdiri dari kumpulan nama, dan array yang terdiri dari kumpulan nomor kontak. Perhatikan contoh berikut ini. Tabel di bawah ini yang menggambarkan penggunaan array 2 dimensi. Untuk mengakses B, kita dapat menggunakan indeks 0, 1, indeks yang disebutkan adalah baris setelah itu baru kolom. Contoh lain, misalnya kita ingin mengakses G, maka indeks baris dan kolom keberapa yang kita gunakan? Iya, jawabannya adalah indeks 2, 0. Implementasi dalam Java. Di dalam Java array 2 dimensi dapat diinisialisasi seperti berikut. Tipe data diikuti tanda 2 kali kurung siku, kemudian nama array-nya.
Pada array dua dimensi memiliki dua tanda kurung siku atau braket yang menandakan dua subskrip, yaitu baris dan kolom. Biar mudah, perhatikan. Contoh array dua dimensi berikut ini. Di sini ada 3 buah array, semuanya adalah kumpulan huruf. Perhatikan cara pengambilan array-nya. Di dalam bracketnya kita masukkan indeks yang pertama untuk baris dan indeks yang kedua untuk kolomnya. Indeks 01 artinya huruf pada baris ke-0 dan kolom ke-1, jawabannya adalah B, sedangkan jika kita panggil 20 maka hasilnya adalah G. Bagaimana menurutmu, mudah bukan? Selanjutnya kita bahas array 2 dimensi dengan perulangan. Perhatikan penulisan perulangannya. Perulangan pertama dengan variabel I sebagai nilai indeks untuk elemen baris, dan perulangan kedua menggunakan variabel J untuk indeks kolom. Jadi ada 2 braket untuk I dan J, untuk baris dan kolom. Untuk lebih jelasnya, mari coba. Mari kita coba latihan ke-27 berikut ini dan perhatikan tayangannya.
Berikut ini adalah implementasi program sederhana menggunakan array multidimensi dengan perulangan. Simak tayangannya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
Itulah penjelasan mengenai array, tentu kamu tidak akan paham begitu saja kalau kamu tidak melakukannya. Oleh karena itu, agar kamu terampil mengenai array ini, silahkan kerjakan tugasnya. Selamat belajar dan tetap Maarkisa, mari kita semangat. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.